Baik, selamat pagi. Di sini saya Bagio dengan NIM 060601210001. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan jalan nafas dan juga terapi airway tanpa alat dan juga terapi airway dengan alat. Untuk yang tanpa alat, pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian saya akan memperjelas tindakan yang akan diikuti juga dengan meminta persetujuan atau informed consent. Kemudian saya apabila pasien berada di tempat yang tidak semestinya, maka saya akan meminta pertolongan fasilitas kesehatan terdekat sembari saya melakukan pengecekan kesadaran. Untuk pengecekan kesadaran setelah selesai dilakukan, berikutnya di sini saya akan melakukan evaluasi dari airway. Baik, untuk pengecekan evaluasi airway di sini saya melakukan 3L, yaitu look, listen, and feel. Untuk look, pertama saya melihat gerakan nafas dan perkembangan dada dari sisi samping. Kemudian untuk yang listen, saya akan mendengarkan hembusan nafas dengan mendekatkan telinga pada mulut atau hidung. Di sini tidak terdapat atau dengar hembusan nafas. Kemudian untuk feel, saya akan merasakan hembusan nafas secara adekuat atau tidak. Oke, tidak ditemukan adanya rasa hembusan nafas pada pasien ya. Jadi pertama, untuk terapi tanpa alat di sini saya akan melakukan pemberian jalan nafas terlebih dahulu dengan pertama melakukan chin lift head tilt, yaitu dengan menekan kepala seperti ini. Kemudian saya meletakkan jari satu tangan saya di bawah mandibular dan mengangkatnya ke atas seperti ini untuk membuka. Kemudian di sini saya akan menekan rahang bawah untuk bisa membuka mulut. Atau yang berikutnya saya bisa melakukan jaw thrust juga. Di sini saya akan mengangkat rahang bawah dari ramus mandibularnya, kemudian saya akan letakkan jari satu kedua tangan pada ramus mandibular dekat angulus, kemudian saya akan mendorongnya ke depan. Oke, di sini ketika jalan nafasnya sudah terbuka, ya. Oke, berikutnya saya akan melakukan finger sweep. Setelah itu dengan 2 atau 3 jari yang telah saya bungkus dengan kasa untuk membersihkan mulut dari sumbatan parsial seperti adanya bekas muntahan, gumpalan darah, dan lain-lain. Apabila saya mendengar suara nafas tambahan seperti gurgling, crowing, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya melakukan proteksi tulang belakang servikal, di mana di sini saya akan memposisikan diri berada di atas pasien dan saya akan menjepit kepala pasien dengan lengan bawah setinggi telinga. Kemudian kedua telapak tangan saya memegang bahu dengan ibu jari saya mengarah ke atas. Kemudian lengan bawah tetap menjepit kepala pasien. Setelah itu saya akan meminta bantuan asisten untuk mengambil collar brace dan juga bantal pasir. Baik, kemudian berikutnya saya akan melakukan pemasangan collar brace. Di sini saya akan memasukkan collar brace dari sisi belakang pasien. Kemudian tangan penolong yang lain dipisahkan ke sisi lateral kepala secara perlahan, sementara penolong yang lain membelitkan bagian collar neck yang menekuk pada dagu. Ya, jadi seperti ini. Kemudian difiksasikan pada dagu. Oke, baik. Setelah difiksasikan pada dagu di sini. Oke, baik. Setelah itu saya akan merekatkan kedua sisi collar neck yang lain. Setelah saya rekatkan, saya akan mengevaluasi collar brace sehingga tidak terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Kemudian di sini saya akan memasang bantal pasir di kedua sisi leher dan memperhatikan posisi dan kenyamanan daripada pasien. Baik, kemudian berikutnya untuk pasien sadar dengan kasus tersedak, di sini saya akan menerangkan pasien sebisa mungkin sambil merangkulnya dari belakang. Apabila sumbatan jalan nafas dalam kategori ringan dan pasien masih bisa batuk, motivasi pasien untuk bisa batuk secara efektif. Kemudian apabila pasien mengalami sumbatan jalan nafas yang berat sehingga batuknya tidak efektif dan kondisi sadar, saya akan lakukan back blow manuver sampai 5 kali, yaitu hentakan mendadak dan keras pada titik silang garis antara belikat dan garis punggung belakang dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian berikutnya saya juga akan melakukan Heimlich manuver atau abdominal thrust pada pasien sampai 5 kali. Di sini saya akan rangkul pasien dari belakang dengan kedua lengan, menggunakan kepalan kedua lengan lalu memberikan hentakan pada area ulu hatinya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Berikutnya saya akan mengevaluasi kondisi pasien, apakah sumbatannya sudah keluar dan apakah pasien sudah menjadi tidak sadar.
Dan kemudian apabila pasien sudah tidak sadar, maka wajib dilakukan CPR. Dan kemudian untuk pasien anak atau bayi, kita akan melakukan terlebih dahulu yaitu chest thrust, dan kemudian membuka jalan nafas terlebih dahulu dan coba memberikan nafas buatan. Namun apabila pasien dewasa sudah tidak sadar dan tidak teraba nadinya, maka wajib dilakukan CPR. Baik, untuk terapi airway dengan alat, yang pertama saya tentu saja akan memperkenalkan diri dan memberikan salam, kemudian meminta persetujuan dengan melakukan penjelasan tindakan yang akan saya lakukan, dan setelah itu saya akan melakukan pengecekan kesadaran dan melakukan lagi pengecekan evaluasi airway. Baik, untuk pengecekan evaluasi airway di sini saya melakukan 3L, yaitu look, listen, and feel. Untuk look, pertama saya melihat gerakan nafas dan perkembangan dada dari sisi samping. Kemudian untuk yang listen, saya akan mendengarkan hembusan nafas dengan mendekatkan telinga pada mulut atau hidung. Di sini tidak terdapat alat dengar hembusan nafas. Kemudian untuk feel, saya akan merasakan hembusan nafas secara adekuat atau tidak. Oke, tidak ditemukan adanya rasa hembusan nafas pada pasien ya. Pertama saya akan melakukan penilaian untuk nostril untuk mencari area yang lebih lebar dan kemudian area yang tidak ada obstruksi seperti polip, fraktur atau pendarahan. Kemudian berikutnya saya akan memilih nasofaring sesuai dengan ukuran kelingking dari pasien. Setelah itu saya akan memberikan lubrikasi pada pipa nasofaring dengan lubrikan larut air atau dengan air. Kemudian di sini saya akan memposisikan pasien dengan keadaan netral. Baik, berikutnya saya akan memegang pipa nasofaring seperti pensil. Kemudian saya akan memasukkan ujung nasofaring dengan kemiringan luar lubang bevel menghadap ke luar. Baik, kemudian saya akan melakukan insersi secara lembut untuk mendorongnya ke faring posterior. Kemudian bila terdapat hambatan pada saat insersi, saya akan mencoba mengeluarkan pipa dan kemudian meninsersi pada sisi yang sebelahan. Apabila pipa nasofaring menyebabkan pasien menjadi batuk atau muntah, tarik pipa untuk meredakan batuk, kemudian lanjutkan. Kemudian setelah itu saya akan melakukan fiksasi pipa. Sembari itu saya akan melakukan evaluasi ulang untuk memastikan jalan nafas pasien paten. Kemudian berikutnya di sini saya akan memasang juga oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway ini yang pertama saya akan menentukan ukuran oropharyngeal airway yang akan digunakan. Kemudian di sini saya akan membuka mulut pasien dengan metode cross fingers kisser teknik dengan jari 1 dan 2. Setelah itu saya akan memasukkan pipa orofaring dengan cekungan menghadap ke langit-langit pasien agar tidak mendorong lidah pasien jatuh ke belakang. Kemudian apabila masuk ke dalam mulut pasien, berikutnya saya akan merotasikan 180 derajat dengan ujung distal pada hipofaring. Baik. Kemudian cara kedua yang bisa saya lakukan adalah tanpa pemutaran, yaitu dengan menggunakan bantuan tongue blade untuk menekan lidah ke bawah pada saat pemasangan untuk memastikan lidah tidak terdorong ke belakang dan menutup airway. Baik. Setelah itu saya akan melakukan evaluasi ulang airway yang sudah saya pasang melalui orofaring tube. Berikutnya saya akan melakukan pemasangan untuk endotracheal tube atau tabung ETT. Di sini saya akan memilih terlebih dahulu ETT yang akan dipasang. Kemudian sebelum pemasangan saya akan melakukan pengecekan dengan pulse oximeter bila ada. Kemudian akan memberikan ventilasi tekanan positif dan juga oksigenasi. Berikutnya posisikan pasien sniffing the morning position, di mana leher sedikit fleksi dan kepala ekstensi. Satu bantal harus diletakkan di bawah kepala. Kemudian berikutnya lepaskan oropharyngeal airway jika sudah terpasang. Dan tangan kiri di sini saya akan memegang laryngoskop. Kemudian saya akan memasukkan secara gentle dari sisi kanan mulut di atas lidah. Kemudian saya akan menyingkirkan lidah sembari mencari epiglotisnya. Kemudian saya akan menempatkan ujung bilah di valikula. Dengan elevasi laryngoskop, saya akan menghindari mengungkit gigi bagian atas karena hal ini akan mengangkat epiglotis sehingga plika vokalis menjadi terlihat, yaitu warnanya lebih pucat. Setelah plika vokalis mulai terlihat, di sini saya akan meminta bantal asisten untuk melakukan BURP manuver, yaitu back
upright pressure pada cartilago cricoid sampai terlihat plica vocalis. Kemudian saya akan memasukkan tabung ETT. Baik, di sini saya memasukkan tabung ETT untuk membimbing ujungnya masuk ke trakea hingga kaf ETT melewati plica vocalis, kedalaman 23 cm pada laki dan 21 cm pada wanita dewasa. Oke, baik. Oke, baik, sudah. Kemudian berikutnya saya akan menghubungkan pipa ETD dengan alat ventilasi seperti bak valve mask yang terhubung dengan oksigen, yaitu flow-nya 10 sampai 12 liter per menit. Kemudian saya akan mengembangkan kaf ETT secukupnya sampai tidak ada kebocoran udara dengan menggunakan squid 20 cc berisi udara. Oke, baik. Kemudian berikutnya saya akan mengevaluasi pemasangan dengan mendengarkan melalui stetoskop perkembangan kedua paru. Kemudian apabila saya mendengar suara pada salah satu paru, berarti ETT masuk ke salah satu bronkus. Di sini saya akan mengepeskan kaf dan menarik ETT dan kemudian ulangi evaluasi. Kemudian jika terdengar suara sama pada kedua paru, itu artinya sudah benar dan saya akan mengembangkan kaf. Apabila dada pasien tidak mengembang dan pada okultasi terdengar gargling di epigastring, berarti terjadi intubasi esofagus. Yang saya lakukan adalah saya akan mengepeskan kaf dan tarik ETT dan ulangi pemasangan ETT. Kemudian berikutnya saya akan memasang oropharyngeal airway dengan cekungan ke atas terlebih dahulu, kemudian putar 180 derajat menyentuh palatum molar. Oke. Kemudian setelah yakin ETT masuk ke dalam trakea dan juga suara nafas terdengar pada kedua paru, lakukan fiksasi ETT dengan menggunakan plester. Oke. Kemudian setelah saya fiksasi dengan menggunakan plester, di sini saya akan melakukan evaluasi ulang pada airway-nya. Baik, berikut keterampilan medis saya dengan untuk pemberian airway terapi jalan nafas dengan dan tanpa alat. Terima kasih. Selamat.